Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Mabema TV, di mana kita akan membahas materi tentang matematika. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas operasi fungsi eksponensial, di mana operasi yang akan kita lakukan terhadap fungsi eksponensial yaitu operasi penjumlahan. Nah, untuk lebih mengerti kita lanjut ya. Operasi penjumlahan akan lebih mudah jika mengetahui beberapa hal berikut. Ada beberapa nilai yang bisa diubah dalam bentuk pangkat yang memudahkan kalian dalam menyederhanakan operasi fungsi eksponensial. Di antaranya ini aja ya. Ada 4 yaitu sama dengan 2 pangkat 2, ada 8, 2 pangkat 3 dan seterusnya sampai 5 pangkat 5 itu seperti ini. Nah, untuk 1 pangkat 1 dan sampai 1 pangkat sekian kalian bisa menghafalnya atau mengetahuinya melalui kalkulator atau bahan ajar yang lain ya. Nah, ini adalah salah satu teknik untuk mengoperasikan fungsi eksponensial, khususnya dalam operasi penjumlahan. Jadi kalian harus tahu bagaimana suatu nilai itu bisa diubah ke bentuk pangkat terlebih dahulu. Nah, dari sini kalian bisa mempelajari operasi penjumlahan fungsi eksponensial. Kita lanjut ya. Nah, dalam beberapa operasi penjumlahan, fungsi eksponensial bisa dilakukan jika pangkat dan konstanta dari fungsi tersebut sama dan jika nilai tersebut masih persekutuan konstanta. Nah, artinya nilainya harus persekutuan atau nilai si x-nya ini sama dengan x di sini dengan x yang di sini itu sama. Misalkan x pangkat 2 ditambah x pangkat 2 sama dengan 2 dikali x pangkat 2. Jadi kalau x pangkat 2 dijumlahkan dengan x pangkat 2 hasilnya 2 x pangkat 2, karena di sini x pangkat 2 nya ada 1, x pangkat 2 nya ada 1, jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi x pangkat 2 nya ada 2 dan ini bisa dilakukan operasi penjumlahan. Hasilnya seperti ini ya. Dan jika menemukan operasi penjumlahan bentuknya seperti ini, x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 sama dengan x pangkat 2 plus y pangkat 2. Artinya ini tidak bisa dilakukan penjumlahan fungsi eksponensial. Karena apa? Walaupun pangkatnya sama-sama dengan 2, tapi nilai konstanta yang ini itu tidak sama. Di sini x dan di sini y. Misalkan di sini 4, di sini 5 itu tidak bisa dijumlahkan. Ya. Nah, yang bisa dijumlahkan asalkan di sini sama seperti yang pertama, x dengan x. Kemudian 2x pangkat 2 ditambah x pangkat 2. Nah, di sini sama-sama x walaupun nilai di sininya beda ya. Di sini 2, di sini 1. Tapi ini sama-sama x pangkat 2 dan di sini x pangkat 2. Jadi ini bisa dijumlahkan 2 ditambah 1 sama dengan 3x pangkat 2 dan ini bisa dilakukan ya, operasi penjumlahan fungsi eksponensialnya. Dan tidak bisa dilakukan jika di sini x pangkat 2, di sini x pangkat 3 ya. Y pangkat 3 ini karena di sininya sudah beda, x sama y-nya itu udah beda, terus ke pangkatnya juga berbeda. Nah, di sini tidak bisa dilakukan penjumlahan fungsi eksponensial. Dan ada satu lagi juga, jika di sini x pangkat 2, di sini x pangkat 3, itu tidak bisa dilakukan karena mereka memiliki pangkat yang berbeda. Jadi, untuk jumlahan fungsi eksponensial itu pangkatnya harus sama dan nilainya x-nya atau konstanta atau variabelnya itu harus sama juga. Jadi pangkatnya sama dan variabelnya juga harus sama. Mari kita lakukan latihan atau contoh terlebih dahulu ya. Contohnya misalkan soal nomor 1, 2 pangkat 3 ditambah 3. Di sini lihat, di sini 2 dan di sini 3 dan pangkatnya juga di sini pangkat 3 dan di sini pangkat 1. Kalau tidak ditulis di pangkatnya berarti di pangkat 1 seperti ini ya. Nah, ini tidak bisa dilakukan karena di sini variabelnya sudah beda, konstantanya sini 2 dan sini 3 dan pangkatnya juga berbeda. Hasilnya yaitu ditulis kembali, tulis ulang saja karena ini tidak bisa dilakukan operasi penjumlahan. Soal nomor 2, 125 ditambah 5 pangkat 4. Nah, ini kalau kalian tidak menjabarkan atau merubah 625-nya ke bentuk pangkat, ini tidak bisa dijumlahkan ya. Nah, untuk bisa dijumlahkan kita lihat dulu 625 itu berapa ya.
625 itu berapa pangkat berapa? Dari yang tadi di slide sebelumnya, kalian harus menghafal bentuk-bentuk pangkat terlebih dahulu. Nah, kita ketahui bahwa 625 itu yaitu 5 pangkat 4 ya. Jadi di sini 5 dan di sini 5 dan di sininya pangkat 4-nya sama. Ininya sama-sama dengan 5 dan ini sama-sama pangkat 4. Itu bisa dijumlahkan, hasilnya 2 dikali 5 pangkat 4. Atau 5 pangkat 4-nya ada 2 kan. Sini 1, di sini 1. Jadi 2 dikali 5 pangkat 4. Ya seperti ini ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ada 4 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Nah ini yang di sini pangkatnya nggak ada pangkat 2. Artinya kalau ini 4 ini tidak bisa dijabarkan atau kita tidak bisa ubah ke bentuk pangkat, maka ini tidak bisa dioperasikan ya dalam fungsi eksponensial. Nah ini 3 di sini 2 walaupun pangkatnya sama dan di sininya 3 dan di sini 2, ini tidak bisa dioperasikan seperti aturan yang tadi. Jadi yang kita rubah itu 4. 4 kenapa 4 kita rubah? Karena 4 ini masih persekutuan dari 2 ya. Atau kita ubah 4-nya dalam bentuk pangkat, kita punya 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Dapat dari sini ya. Ini 2 pangkat 2 merubah 4 yang ini jadi 2 pangkat 2. Kita lanjut. Nah, yang bisa kita jumlahkan yaitu 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Karena di sini 3 pangkat 2 itu tidak bisa kita jumlahkan ke sini. Karena dia berbeda di sininya ya. Di koefisien yang ini. Di sini 3 sedangkan di sini 2. Jadi kita punya 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Jadi bentuknya tetap seperti ini. Karena ini tidak bisa dijumlahkan. Karena di sini berbeda, di sini 3 sedangkan di sini 2. Kita lanjut ya. Soal nomor 4 yaitu 2 pangkat 2 ditambah 8. Ya, ini berbeda kalau kita menggunakan cara 1. Karena 3 ini lihat contoh 1 dulu ya. Di sini 2 dan 3. 3 itu bukan persekutuan dari 2. Jadi kalau yang ini 2 pangkat 2 ditambah 8. 8 itu masih persekutuan dari 2. Jadi 8 itu bisa dihasilkan dari 2 pangkat berapa ya. Kita lanjut. 8 itu kita rubah menjadi 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 2 dapat dari sini, 2 pangkat 3 merubah 8 yang ini ya. Kita rubah menjadi 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3. Apakah ini bisa dijumlahkan? Ya, kita lihat di sini. Nah, 2 pangkat 3 ini bisa kita rubah menjadi 2 dikali 2 pangkat 2 atau kita menggunakan sifat ya. Di sini bisa dirubah 1, 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 3. Nah, dari sini kita punya 2 pangkat 2 ini tinggal pindah di sini ya sama 2 pangkat 3. Ini kan kalau kalian menggunakan langsung itu nggak bisa karena pangkatnya berbeda. Bagaimana kalau di sini masih konstantanya atau kelipatannya. Jadi ini masih bisa kita rubah-rubah lagi agar si operasi ini bisa dijumlahkan ya. Jadi kita punya seperti ini. Nah, pangkat 2 biar dapat di sini 2 pangkat 2. Jadi kita punya 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali 2 pangkat 2 atau kita punya 3 dikali 2 pangkat 2. 3 dapat dari mana? Di sini ada 1 ditambah 2 dikali 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2-nya ini sini. Ini 1 tambah 2 sama dengan 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini 3 pangkat 2 ditambah 81 ditambah 27. Kalau kita operasikan langsung itu tidak bisa. Dengan merubah link kita bisa merubah yang 3 pangkat 2 menjadi 9. Itu bukan operasi eksponensial. Kita ingin merubah menjadi operasi eksponensial ya. Operasi penyumblahan eksponensial. Jadi biar jadi kelipatan 3, 81 dan 27-nya ini kita rubah jadi 3 pangkat berapa dan 27 ini jadi 3 pangkat berapa. Kita punya 3 pangkat 2-nya dapat dari yang depan sini. 81 itu kalau dirubah dalam bentuk 3 pangkat kita punya 3 pangkat 4. Dan 27 kita punya 3 pangkat 3 seperti ini. Nah, ini beda semua. 2 di sini pangkat 4, di sini pangkat 3. Nah, karena ini bentuknya seperti ini, di sini 3 konstantanya sama semua, tapi pangkatnya berbeda. Nah, kita ubah pangkat yang besar ya.
Dan yang paling kecil itu kita ubah menjadi pangkat pokoknya. Kita punya seperti ini. 3 pangkat 2 itu tetap seperti ini. Nah, 3 pangkat 4 itu berapa 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat berapa biar menjadi 3 pangkat 4, yaitu 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Kemudian di sini 3 dikali 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 3 ya. 1 dan 2. Nah, seperti ini. Maka kita punya, nah yang ini 3 pangkat 2 kita ubah menjadi 9 seperti ini ya. Maka kita punya 3 pangkat 2 ditambah 9 dikali 3 pangkat 2 ditambah 3 dikali 3 pangkat 2. Dan ini baru bisa dioperasikan. Di sini ada 1, ada 9, ada 3. Maka kita punya 13 dikali 3 pangkat 2. Jadi ini menggunakan kaidah operasi penjumlahan fungsi eksponensial. Ini bisa saja diselesaikan jika kalian merubah ini menjadi 9. Tapi itu bukan operasi eksponensial. Jadi operasi biasa ya. Nah, biar jadi eksponensial kalian lakukan seperti ini. Kalian rubah yang bisa dibentuk menjadi 3 pangkat ya. Dan kalian cari pangkat terkecil itu 3 pangkat 2, berarti di sini 3 pangkat 2 dikali berapa biar jadi 3 pangkat 4. Kemudian di sini 3 pangkat 2 dikali berapa biar jadi 3 pangkat 3 ya. Oke, operasi penjumlahan fungsi eksponensial ada 5 contoh seperti ini. Jika masih belum mengerti silakan tanyakan ke guru kelas kalian masing-masing. Nah, untuk pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.